Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau kasih update seputar iOS lagi. Kali ini datang dari yang versi resminya yaitu iOS 18.2.1. Yang mana ini adalah lanjutan dari 18.2 kemarin. Dan di sini gua akan jabarkan beberapa update penting di dalamnya dan juga ada perbaikan bugs ya dari 18.2 kemarin yang udah diperbaiki di 18.2.1 ini. Gua akan kupas semuanya, jadi langsung aja kita bahas. Ya, ini dia iOS 18.2.1. Jadi gua udah update di iPhone kedua gua ya, yaitu iPhone 11. Karena untuk iPhone utama gua tuh gua fokusin ke beta update-nya yang sekarang udah sampai ke beta kedua. Videonya bisa kalian tonton di besok hari setelah video ini tayang. Jadi selain iOS, Apple tuh juga kasih updatean di device yang lainnya ya. Di sini ada iPadOS 18.2.1 dan ya itu aja, nggak ada tambahan yang lainnya. Gua sih berharapnya iOS 17.7.3 tuh bisa dirilis bareng ya dengan 18.2.1 ini. Tapi ternyata kenyataannya tuh enggak, jadi nggak apa-apa lah ya. Yang penting paling nggak udah ada updatean terbaru dari 18.2 itu, yaitu 18.2.1 ini. Untuk size update-nya di sini gue dapetin di angka 249,5 MB. Sangat kecil ya memang, ini cuman update minor aja dari 18.2 ke 2.1, yang mana itu cuma perbaikan bugs aja untuk kalian yang mengalaminya di 18.2. Sekarang kita akan cek untuk build number-nya. Kita pergi ke bagian setting, general, about, dan juga iOS version. Di sini untuk build number-nya yaitu 18.2.122C161. Jadi buat kalian yang mau update ke 18.2.1, pastikan untuk build number-nya itu sama ya seperti yang ada di iPhone gue ini. Karena untuk iPhone berapapun itu, kalau misalnya udah support, untuk build number-nya itu sama ya di 18.2.1 ini. Lalu untuk modem firmware-nya di sini di 6.01.01. Ini di iPhone 11 18.2.1. Lalu untuk iPhone storage-nya kita scroll ke bawah. Ini loading dulu, dia lumayan cepat ya untuk loadingnya. Kita ke bagian bawah, di sini ada iOS karena memang ini nggak ada Apple Intelligence-nya di iPhone 11. Makanya dia cuma ada iOS-nya, total size-nya tuh di 11,35 GB. Ini cenderung standar ya. Sementara untuk sistem datanya di angka 7,37 GB. Ini juga sebenarnya tentatif, dia akan berubah seiring waktunya, jadi nggak usah dipikirin banget. Dia tuh akan naik turun juga untuk size-nya, jadi nggak usah khawatir. Biasanya sih di angka 6 sampai maksimal 8 GB lah, itu masih tergolong normal. Sekarang kita akan cek untuk apa aja yang baru di 18.2.1 ini. Sebenarnya nggak ada yang baru ya, dia cuma perbaikan bugs aja. Bugs pertama yang sempat gue alami di iOS 18.2 itu di aplikasi foto ya. Jadi pada saat kita mendelete salah satu foto ya, jadi pada saat kita delete fotonya, itu kan akan langsung masuk ke recently delete ya di sampah sini, di folder sampahnya kalau misalnya kalian pakai Android itu. Ini adalah folder di mana foto yang udah kalian hapus tuh nggak akan langsung kehapus permanen, jadi bisa ditaruh dulu di sampah. Kalau misalnya hapus permanen bisa langsung dihapus aja di sini. Nah, bugsnya itu ada di bagian sini nih. Pada saat kita tap titik 3 sini, di sini kan ada delete all ya. Ini pada saat gue tap kayak gini, dia tuh muncul kedap-kedip itu. Untuk delete all sama recover all-nya tuh dia nggak bisa kita tap ya, dia kedip-kedip itu kayak nge-crash gitu ya, munculnya tuh kedip-kedip itu, dan itu nggak bisa kita pakai akhirnya untuk delete foto-foto yang udah kita taruh di folder sampah ini. Tapi di 18.2.1 so far sampai saat ini sih nggak ada masalah ya. Misalnya nih gue akan tap yang ini, gue mau delete from all device, dia langsung udah ke delete ya, langsung kehapus, itu nggak ada masalah sama sekali. Misalnya gue hapus lagi yang ini, kita delete. Nah, dia sama ya, langsung kehapus juga, nggak ada masalah. Kita select lagi, tap lagi, dia langsung muncul ya, recover all sama delete all-nya. Jadi buat kalian yang ngalamin di 18.2 kayak gua gini bugsnya di aplikasi foto pada saat di folder sampahnya, coba deh update ke 18.2.1, siapa tahu bisa terselesaikan. Bugs kedua yang gua alami di 18.2 kemarin tuh, dan sekarang ternyata masih ada ya, belum di fix sama Apple di iPhone 11 gua. Gua nggak tahu di iPhone kalian tuh udah di fix atau belum. Itu ada di aplikasi kamera ya. Pada saat kita buka aplikasi kamera gini dan pergi ke pilihan video sini, itu kan ada pilihan 1 kali dan juga 0,5 ya. Itu untuk iPhone 11. Kalau misalnya iPhone dengan boba 3 itu kan ada 3x, 2x, 3x sampai 5x kalau 15 Pro Max itu. Nah, pada saat kita videokan kayak gini dan kita pindah ke kamera ultra wide seperti ini, dia kan nggak patah ya langsung gitu. Nah, pada saat gua pindahin lagi ke 1 kali, nah dia tuh kayak ada jeda patah gitu, lu bisa lihat sendiri deh. Tuh, jadi nggak smooth gitu ya untuk perpindahannya dari 0,5 ke 1 kali. Gua contohin lagi kayak gini, ini 0,5-nya, ini satunya. Tuh, jadi kayak set gitu, nggak langsung smooth gitu ke 1 kalinya.
Itu masih gue alami ternyata di 18.2.1. Gue nggak tahu sih, gue belum coba di 18.3 beta kedua ya di iPhone 15 Pro gue. Siapa tahu udah ke-fix di iOS tersebut. Tapi buat kalian yang ngalamin bugs ini dan pakai iPhone selain iPhone 11, barangkali udah ke-fix bugsnya, bisa komen aja di kolom komentar. Bugs kedua yang gue sempat alami di 18.2 kemarin, dan ternyata masih terjadi juga ya, sama kayak di aplikasi kamera tadi, itu di aplikasi message. Kali ini kita pergi ke message ini. Jadi untuk icon emoji sini nih, kalau kita tap ini, dia akan munculin gitu ya. Untuk munculin emojinya itu agak delay ya, cuman di 18.2.1 tuh nggak sedelay pas di 18.2 kemarin. Kalau nggak delay tuh harusnya kayak gini nih. Kalau kita tap di bagian angka sini nih, tap, nah dia kan cepet tuh ya untuk ngasih informasinya. Nah di icon emoji ini kalau kita tap, tuh dia kayak ada delay gitu, agak lebih lama ya untuk ngeprosesnya. Cuma ini agak mendingan sih dari 18.2 kemarin. Gua nggak tahu sih ini udah di fix atau belum, tapi gua ngerasanya masih delay ya untuk tapnya tuh. Pada saat gue tap kayak gini, dia ada proses dulu sekitar ya 0,5 detik mungkin baru dia munculin untuk si emojinya. Sebenarnya nggak masalah sih untuk gue pribadi, cuman kayak ada beda aja gitu dari 18.1 kemarin. Poin 1.1 juga sama, itu nggak ada delay. Di 18.2.1 ini paling nggak udah di fix sedikit kali ya untuk emojinya. Paling nggak sedelay pada saat di 18.2 kemarin. Untuk perbaikan bugs yang gue alami itu aja ya, 3 doang di 18.2 kemarin untuk iPhone 11 ini. Selanjutnya untuk performance sebenarnya gue nggak bisa bicara banyak karena baru sehari juga gue update di 18.2.1 ini. Tapi kalau untuk penggunaan gue pribadi untuk sosial media, scrolling YouTube ataupun TikTok itu masih aman lah ya, masih lancar, nggak ada kendala sama sekali. So far masih aman-aman aja di iOS 18.2.1 ini untuk iPhone 11-nya. Untuk crash aplikasi gue nggak alamin, overheat dari si device-nya juga enggak ya. Kecuali pada saat gue pakai main game, gue sama sekali main game itu pun Mobile Legends dengan settingan yang ya di medium lah ya, nggak ada sampai high ataupun ultra. Itu terasa sedikit anget ya di 18.2.1 ini untuk iPhone 11-nya. Gue nggak tahu kalian ngalamin hal yang sama atau enggak, tapi untuk penggunaan gue daily seperti itulah ya. Gue pakai selama 1 hari ini. Jadi so far aman-aman aja untuk performa untuk penggunaan selama 1 hari ke belakang kemarin. Untuk Geekbench juga udah gue tes ya di sini. Gue dapetin angkanya dari CPU dan juga GPU benchmarknya. Di 18.2.1 untuk CPU benchmarknya gue dapetin single core-nya tuh di angka 1750. Sementara untuk multicore-nya di 3874 ya. Kalau kita compare dengan 18.2 kemarin itu ada kenaikan sedikit dari singlenya di sini ya, 12 Desember untuk 18.2. Sementara untuk multicore-nya ada penurunan yang menurut gue cukup signifikan ya, di 200 angka ke 3874 dari yang awalnya itu 4091. Kemudian untuk GPU benchmark-nya juga udah gue tes, gue dapetin di angka 13.795. Ini di 18.2.1. Kalau kita compare dengan 18.2 juga ada penurunan ya di 12 Desember ini, yaitu di angka 14.180. Jadi untuk kenaikannya ada dari CPU-nya ya, dari single core-nya, sementara penurunan terjadi di multicore dari CPU dan juga GPU benchmark-nya. Tapi tetap aja ini semua cuma angka, nggak bisa dijadiin patokan utama untuk mengukur performa keseluruhan dari iPhone kalian. Untuk baterai juga gue akan tunjukin di sini untuk penggunaan 10 hari terakhir. Screen on time-nya tuh gue dapetin di angka ya mungkin 8 sampai 9 jam ya. Rata-ratanya di 18.2 harusnya ya. Sementara di 18.2.1 itu kan gue baru pakai sehari, jadi gue belum bisa kasih secara menyeluruh review penggunaan baterai dari iPhone 11 ini. Tapi tetap aja nanti gue akan update ya. Sementara untuk baterai health-nya gue udah servis ini di 79% karena memang iPhone ini udah lama ya, tahun 2021 apa 22 gitu gue beli. Sampai sekarang belum pernah diganti untuk baterainya, jadi masih originalnya. Ya paling itu aja yang bisa gue bahas dari 18.2.1 ini. Untuk next update-nya di 18.3 beta kedua sebenarnya udah ya dirilis di hari ini. Pada saat gue bikin video 18.2.1 ini, kalian bisa tonton videonya nanti di besok hari setelah video ini tayang. Sementara untuk beta update lanjutannya ya di 18.3 beta ketiga itu kemungkinan akan ada di minggu depan di hari Selasa atau Senin ya, dini harinya. Sementara untuk iOS resmi itu kemungkinan ada di Februari awal ya, minggu awal dari Februari itu untuk 18.3 ya. Jadi buat kalian yang pakai iPhone dan juga ngalamin bugs di 18.2, coba aja update ke 18.2.1, siapa tahu beberapa bugs itu bisa terselesaikan di iOS tersebut. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian nggak keberatan bisa like and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.